Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani Lestari, NPM 1950391. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang orkestrasi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas apresiasi dan kajian puisi bahasa Indonesia. Yuk kita langsung ke videonya. Orkestrasi menurut KBBI, seni mengolah karya musik sehingga dapat dimainkan oleh orkes. Misalnya, musik untuk piano diubah untuk orkes. Arti lainnya, orkestrasi adalah instrumensi. Pengertian orkestrasi. Orkestrasi adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan bentuk penulisan, sebuah ansambel, maupun orkestra, di mana hal ini lazim diilhami oleh karya yang tertulis ataupun didengar. Bentuk orkestrasi mempunyai dua pendekatan, yaitu yang pertama, transcription, yaitu memindahkan tulisan notasi ke dalam formasi tanpa mengadakan perubahan sedikitpun dari skor aslinya, baik mengenai melodi, harmoni, maupun tanda-tanda dinamik. Yang kedua, ada aransemen, yaitu menulis kembali suatu komposisi atau notasi lagu ke dalam formasi dengan mengadakan perubahan yang signifikan dan berbagai aspek dari skor aslinya, akan tetapi tidak boleh merubah melodi pokoknya. Di sini ada bunyi dalam puisi. Bunyi dalam puisi menghasilkan rima dan ritme. Rima adalah pengulangan bunyi dalam puisi. Marjorie menyebut rima sebagai phonetic form. Jika beberapa dengan ritme, bentuk fonetik itu akan mampu mempertegas makna puisi. Pembicaraan tentang rima akan mencakup orkestrasi bunyi, simbol bunyi, kiasan suara, dan rambang rasa. Sedangkan ritme sangat berhubungan dengan bunyi dan juga berhubungan dengan pengulangan bunyi. Kiasan bunyi dan ritme. Bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dalam puisi dimanfaatkan untuk peniruan bunyi onomatrik, lambang bunyi, dan kiasan bunyi. Yang pertama ada onomatop, berarti tiruan terhadap bunyi-bunyi yang ada. Dalam puisi, peniruan bunyi memberikan saran tentang suara sebenarnya. Yang kedua ada lambang bunyi. Lambang bunyi ialah bunyi yang dihubungkan dengan suasana hati, bunyi yang melambangkan sesuatu. Ini disebut klaksik simbolik, suasana hati yang riang. Senang dilakukan dengan bunyi vokal I, A, I, U, I. Bunyi konsonan K, P, T, S, dan T. Sedangkan diftong A, I, U, dan I, A melambangkan suasana hati yang damai. Yang ketiga, ada kiasan bunyi dan rima. Kiasan bunyi adalah suasana tertentu yang dikiaskan dengan bunyi-bunyi lainnya. Bunyi yang mirip dengan bunyi tiruan. Jika dalam onomatop dan lambang bunyi, antara bunyi dan acuannya memiliki hubungan yang memicu secara langsung pada kiasan bunyi. Bunyi yang memiliki acuan langsung tersebut dikiaskan dengan bunyi lain yang mirip dengan bunyi tersebut untuk menggambarkan acuan yang sama. Yang pertama, alterasi ialah pengulangan bunyi-bunyi konsonan dari kata-kata yang berurutan. Yang kedua, asonansi ialah pengulangan bunyi vokal dalam kata. Rima akhir ialah persamaan bunyi yang terdapat pada setiap akhir baris. Irama puisi. Dalam puisi, selain masalah orkestrasi puisi, kiasan, bunyi, dan rima, masalah lain yang tak kalah pentingnya dengan masalah-masalah yang telah dibicarakan sebelumnya, terutama yang menyangkut masalah bunyi, yaitu irama. Sebetulnya irama dalam puisi hampir sama dengan irama dalam musik,
Karena keduanya ditentukan oleh ukuran waktu dan tempo, perbedaannya jika dalam musik ukuran tempo itu betul-betul bisa mandiri. Dalam puisi, ukuran tempo tergantung dari banyaknya suatu bunyi, suku, kata baik pada kata, frase, maupun kalimat dalam setiap barisan. Dalam KBBI, irama diartikan sebagai alunan yang terjadi karena perubahan dan pergantian kesatuan bunyi dalam arus panjang pendek bunyi. Jadi dapat kita ketahui bahwa irama memiliki perulangan bunyi, pergantian kesatuan bunyi dalam arus panjang pendek, dan memiliki keteraturan. Ketiga ciri tersebut pada akhirnya membentuk alunan merdu, indah, enak didengar, dan menimbulkan suasana tertentu. Menurut Pradopo, ada dua macam bentuk irama, yaitu ritme dan metrum. Ritme adalah pengulangan bunyi, baik pada kata, frase, maupun kalimat yang teratur, terus-menerus, dan tidak terputus-putus, bagaikan air yang mengalir terus-menerus. Ritme dibentuk dengan cara mempertentangkan atau memperganti bunyi tinggi rendah, panjang pendek, keras lemah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.